Mari menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban-Mu. Kita dosa yang diundang pesta memuliakan Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti pada hari Minggu biasa yang ke-23 bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Yesus berkata, "Efatha," yang berarti terbukalah. Membuat orang tuli dan gagap itu dapat mendengar dan berbicara dengan baik. Kadang-kadang kita juga seperti orang tuli karena tidak mau mendengarkan sabda Tuhan, dan seperti orang yang gagap karena tidak berani berbicara tentang Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Yesus agar kita pun disembuhkan olehnya dari hati yang tuli dan gagap. Mari sebelum kita merayakan ibadat kita pada kesempatan ini, kita sebagai manusia yang kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang celah di hadapan Tuhan, baik terhadap diri kita, terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terlebih terhadap Tuhan sendiri, maka mari kita hening sejenak untuk mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Itu nomor 357. 357. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Putra kasihani kami. Imam Agung pengantara dengar doa
doa kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, dan Dikau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memberi kami telinga untuk mendengar dan mulut untuk berbicara. Kami mohon kepadamu, berilah kami kepekaan untuk melihat dan mendengarkan segala hasil karya-Mu di dalam hidup kami, sebagai tanda kasih-Mu kepada umat manusia. Semoga kami pun berani berbicara dan memberi kesaksian tentang segala kebaikan-Mu di hadapan orang banyak, terutama di hadapan mereka yang tuli dan gagap hatinya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah bersama menyambut Tuhan yang akan menyapa kita dengan sabdanya. Dari hati yang Kudus dan gembira, kami siap menyambut sabda-Mu yang menjadi berita iman kami dan tongkat penuntun jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, datanglah Roh Kudus, Engkau hadir di sini ya Allah. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang salah hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan diserikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta dan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar dan menjaga orang-orang asing. Referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberikan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. 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 Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikan berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, liturgi hari Minggu biasa yang ke-23 mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus memberitakan firman Allah ke seluruh negeri, serta mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan mempunyai rencana penyelamatan dan pembebasan untuk memajukan kehidupan dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Yang Yesus harapkan adalah untuk terus menciptakan kembali dan mengubah kita sampai kita semua mencapai tingkat kesempurnaan di dalam kasih-Nya. Kita itu
mau supaya sempurna seperti Yesus. Dan Yesus harapkan seperti itu. Keteladanan iman, sikap harus menjadi teladan sang guru. Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama yang kita dengar, di mana Nabi Yesaya membuka firman itu dengan mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hatinya. Ketika pembuangan di Babel, Nabi Yesaya melihat bahwa umat-umat Israel ini mulai tidak bersemangat lagi. Orang yang tawar hati itu tidak bersemangat. Mulai tidak aktif dalam setiap kegiatan. Mereka mulai cuek. Maka itu Nabi Yesaya mengatakan kepada mereka bahwa jangan tawar hatimu. Berharaplah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Mungkin dalam kehidupan kita setiap hari, ya kita mengalami banyak persoalan hidup, tantangan hidup. Kita menjadi lupa, kurang bersemangat dalam kehidupan beriman kita. Maka itu keras Nabi Yesaya memberikan teguran kepada umat Israel waktu itu. Mereka ketika di pembuangan di Babel, mereka mulai cuek. Kenapa Tuhan tidak datang menyelamatkan kita? Kita kok susah, ditindas. Nabi Yesaya mengatakan, hei, jangan tawar hatimu. Tuhan akan menyelamatkan kalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mengajak umat Israel yang diasingkan di Babel, yang terkubur dalam kesakitan, keputusasaan, untuk tetap memiliki harapan karena Tuhan akan segera datang menemui umatnya. Dalam kehidupan kita, persoalan hidup yang kita alami, kita senantiasa punya pengharapan kepada Allah. Mengapa? Karena Allah akan membebaskan kita, akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Orang-orang di pembuangan orang Israel yang di Babel itu dibuang itu, mereka mengharapkan Tuhan supaya menyelamatkan mereka keluar dari Babel untuk kepada tanah terjanji yang kita kenal sekarang Israel itu. Dalam gambaran yang digunakan oleh Nabi Yesaya dalam firman bacaan pertama, di mana orang buta melihat kembali, orang tuli mendengar kembali, orang lumpuh berjalan, orang bisu bernyanyi kegirangan. Gurun pasir yang berubah menjadi tanah yang subur. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bukan saat ini. Weh, saya kenapa ini menderita sekali hidupku seperti ini. Wah, pekerjaanku seperti ini. Tuhan ini di mana? Kadang kita mulai malas datang beribadah, kita mulai malas berdoa. Karena pengharapan itu. Kita tidak lagi merasakan pengharapan, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Maka itu yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa kita melihat ada kehidupan baru dalam Tuhan. Di mana Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan senantiasa menawarkan setiap pengampunan kepada kita manusia. Bersyukur bahwa hari ini kita datang merayakan bersama ibadat luar biasa. Panggilan Tuhan. Memberi hidup yang baru. Hidup yang baru nanti di dalam kerajaan surga bagi kita yang setia beriman kepadanya. Bahwa orang-orang sakit itu juga anak Allah yang juga layak berada di hadirat Allah. Pada zaman dahulu orang sakit selalu kaitkan dengan dosa. Ini sakit, ini dosa, ini dikutuk oleh Allah. Mereka diasingkan. Meskipun kita satu
umat, tapi diasingkan. Karena apa? Karena bagi mereka itu dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, yang patut kita renungkan pada hari ini juga adalah tindakan Yesus menyembuhkan. Tadi dalam firman yang kita dengar, Yesus mengajak orang tuli dan gagap itu sedikit memisahkan diri dari orang banyak. Kenapa? Tuhan mau supaya jangan dipamer apa yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus mau supaya jangan dipermuliakan dia, tapi Allah pada waktu itu. Kita kadang selalu gengsi, memamerkan iman kita. Itu adalah relasi privasi antara saya dengan Tuhan. Jadi orang lain jangan tahu. Saya jangan perlu pamerkan ke orang lain bahwa saya rajin pergi ke gereja karena Tuhan baik dengan saya. Kamu kenapa tidak pergi? Jadi menghakimi, mulai menghakimi. Ya, mulai menghakimi. Jangan. Artinya tindakan Tuhan di mana dia menepi dengan orang yang tuli itu mau menggambarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita jangan memamerkan sesuatu yang ada pada kita. Terlebih soal beriman kepada Tuhan. Karena itu relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, yang patut kita renungkan juga, itu Tuhan memasukkan tangannya kepada telinga orang itu. Masukkan untuk keluarkan sesuatu yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, terkadang kita itu sakit rohani kita. Dengan sikap Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kadang kita sakit, harus keluarkan hal-hal yang dalam diri kita itu. Yang pertama, malas. Yang kedua, marah. Yang ketiga, dengki. Ini sesuatu yang sakit, yang menciptakan kita sakit rohani pada zaman sekarang. Cemburu. Ini orang-orang muda itu lebih-lebih kepada pasangan itu dia cemburu sekali. Kalau meskipun jalan dengan kakaknya dianggap pacarnya cemburu. Ini yang Tuhan mau supaya kita keluarkan itu. Tuhan mau menunjukkan kepada kita untuk keluarkan hal-hal itu. Karena itu yang menyakitkan hati kita. Lalu sikap yang ketiga, Tuhan menghadap ke langit. Artinya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, di mana Tuhan mengatakan bahwa Efata, terbukalah. Mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus punya kuasa ketika dia mengucapkan, itu terjadi. Jadi, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin. Apa yang Tuhan ucapkan, pasti terjadi. Maka, kita lihat bahwa orang yang tuli, gagap, pada saat itu langsung berbicara. Itu mau menunjukkan kuasa dari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sikap Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak menerima kita yang tertutup dalam keegoisan dan kecukupan diri, yang menolak jalan kasih, persaudaraan, dan persekutuan. Dengan penyembuhan orang tersebut, Yesus mengembalikannya orang itu ke tengah-tengah masyarakat. Yesus melakukan itu sebagai tindakan belas kasihan Allah yang memulihkan martabat mereka yang telah dirugikan oleh pengucilan dan dosa. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus perlu meneladani Yesus dalam penerimaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun latar belakangnya, kita harus menjadikan dia saudara dalam kehidupan ini. Tidak ada perbedaan di antara kita, kita semua sama di hadapan Allah. Sehingga orang akan melihat perbuatan kita serta memuji dan memuliakan Allah yang kita imani. Semoga setiap kita dapat berkata dengan memuji Tuhan karena perbuatan baik seperti orang banyak di akhir Injil tadi. Ia telah melakukan segala sesuatu dengan baik. Amin. Amin. Semoga demikian.
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita dengan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mendengarkan doa-doa yang disampaikan dengan tulus dan rendah hati. Bagi gereja kudus, semoga gereja berani membela keadilan dan kebenaran dan semakin peka terhadap penderitaan orang-orang kecil. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita, semoga seluruh warga masyarakat kita yang beraneka ragam tidak menonjolkan perbedaan yang ada dalam upaya membangun kehidupan bersama yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sakit, semoga orang-orang yang sedang sakit mengalami bantuan dari sesamanya, dan semoga kita pun terdorong untuk memperhatikan dan menghibur mereka, agar mereka semakin percaya dan berharap pada belas kasih Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya, terutama dari berbagai gangguan penyakit. Semoga segala suka-duka hidup ini semakin menyadarkan kita akan kehadiran Allah yang penuh belas kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi orang-orang yang sakit yang ada di stasi kita, baik di rumah maupun di rumah sakit. Allah Bapa Maha Rahim, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Kami mohon berkat rahmat kesehatan bagi mereka, rahmat kesembuhan, agar mereka kembali sehat untuk senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu dalam setiap karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kita berdoa bagi kita semua. Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan dan penyelenggaraan-Mu terhadap kami semua. Kabulkanlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Yesus, dimuliakan nama. Saudara-saudari yang terkasih, Allah begitu baik kepada kita umatnya. Dalam kebaikannya itu, Ia selalu membimbing kita dalam segala tingkah dan perbuatan kita. Maka marilah kita memuji Dia. Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau.
Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah penyelenggara segala hak ikhwal hidup kami. Dalam kebaikan-Mu yang tak terhingga, Engkau menciptakan kami dan menganugerahi kami kehidupan. Maka kami memuji Engkau, ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Bapa, amat besarlah cinta-Mu kepada kami. Ketika dalam perjalanan hidup ini kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami. Bahkan putra-Mu yang tunggal Engkau serahkan untuk kami. Maka kami memuji Engkau, ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Dan seperti belum cukuplah kebaikan-Mu kepada kami, Engkau masih mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menyempurnakan rencana penyelamatan-Mu dalam diri kami. Maka kami memuji Engkau, ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Setiap hari kami Engkau limpahi dengan karunia dan berkat, sehingga kami dapat menunaikan tugas sehari-hari, yakni berbakti kepadamu dan melayani sesama lewat karya-karya kami. Maka kami memuji Engkau, ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Atas karya-Mu yang agung itu, bersama seluruh umat beriman, dalam kesatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Agung Monsinyur John Likuada, Bapak Uskup Koadjutor Frans Nipa, dan Pastor Paroki kami, Agustinus Matasak, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Suku nomor 664. 664. Nyanyikan ayat 1 dan 2. Padamu ya Tuhan, Allah segala karunia, sambutlah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, karena kasih-Mu. Memperoleh kesempatan menyambut komuni kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus,
tubuh. Saudara-saudari terkasih, dengan menyembuhkan orang tuli dan gagap itu, Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa kita dipanggil untuk mendengar dan mewartakan sabdanya. Seorang Kristiani tidak boleh diam terhadap sabda Tuhan yang dia dengar, tetapi harus mewartakannya kepada orang lain. Mendengarkan sabda Tuhan tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati, sehingga meresap ke dalam seluruh pikiran dan perasaan kita. Mewartakan sabdanya tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan seluruh perbuatan dan sikap kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau memanggil kami untuk mengasihimu dan sesama kami. Bantulah kami agar selalu terbuka akan sabdanya, dan kuatkan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Semoga kami semakin terdorong mewartakan dan menyaksikan kebaikan-Mu terhadap sesama kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu biasa ke-23 ini sudah selesai. Nomor 600. 600 dan ayat 1 dan 2.